Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa melukat itu memang semarak di Bali dan dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari di Bali sejak zaman dulu kala. Dan ini kalau dikatakan merupakan bagian daripada ajaran agama Hindu, rasanya tidak tepat. Karena apa? Karena hampir semua wilayah di Nusantara ini punya tradisi melukat. Om Awignamastu Namasidam Om Sidir Astu Tat Astu Swaha Om Swastiastu Namaste Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu 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 Sagung Lumadi. Para sahabat dan Dharma, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang sesuatu yang sedang semarak di Bali, yaitu melukat. Tentu melukat bukan sesuatu yang aneh bagi umat Hindu di Bali. Namun ini menjadi unik karena ternyata para tamu yang datang ke Bali untuk menikmati apa yang ada di Bali juga sekaligus melaksanakan yang namanya melukat. Ini unik, karena sesungguhnya selama ini kalau umat Hindu melakukan perjalanan spiritual yang namanya Tirta Yatra atau Dharma Yatra, ujung-ujungnya memang melukat. Sehingga bagi orang Bali yang beragama Hindu, melukat bukan sesuatu yang baru. Sudah terjadi berabad-abad ini. Tetapi sekarang ini banyaknya wisata, ya, religi dari luar Bali datang ke Bali yang melukat di Bali tentu dengan cara atau ritual Hindu Bali. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Tentu akan muncul kemudian pro kontra. Apakah melukat di Bali ini bukan bagian daripada ajaran agama Hindu? Banyak sekali pertanyaan seperti ini. Wah, kalau begitu itu orang-orang yang bukan umat Hindu datang ke Bali kemudian melaksanakan ritual secara Hindu, apakah tidak salah? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa melukat itu memang semarak di Bali dan dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari di Bali sejak zaman dulu kala. Dan ini kalau dikatakan merupakan bagian daripada ajaran agama Hindu, rasanya tidak tepat. Karena apa? Karena hampir semua wilayah di Nusantara ini punya tradisi melukat, walaupun istilahnya berbeda-beda. Ya, yang jelas melukat itu pasti melibatkan sarana air. Ya, tentu di sini kalau di Bali dikatakan tirta pengelukatan itu air suci. Nah, di tempat-tempat lain juga sama, di Kalimantan, di Maluku, bahkan di Papua sekalipun ada tempat-tempat atau alam-alam yang menyediakan untuk melakukan ritual melukat ini. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa melukat tidak sekedar seperti yang dirasakan selama ini memberikan kedamaian, ketenangan, lalu ada yang mengatakan stresnya berkurang dan lain sebagainya. Jauh dari apa yang dirasakan selama ini oleh mereka-mereka yang begitu menikmati upacara melukat ini. Sebetulnya melukat tidak hanya atau tidak sesederhana itu. Melukat itu memang dikatakan pembersihan dan penyucian jiwa, tetapi tidak pernah dikatakan selain itu apa makna dan apa manfaat dari melukat itu. Nah, saya mencoba berkaca dari apa yang dilakukan pada saat bulan Desember tanggal 25 yang lalu ini oleh ibu-ibu WHDI di Jakarta Utara. Mereka melakukan pengelukatan massal.
Saya sendiri yang meramu bahan-bahannya yang terdiri dari beberapa jenis daun-daun yang bersifat healing yang bisa dijadikan sebagai pengobatan herbal, kemudian beberapa jenis bunga sama juga ya, kemudian beberapa jenis buah, lalu beberapa jenis permata. Nah, kalau saya punya permata dari Sumatera Utara, dari Aceh sampai ke Papua ada. Dan bahkan dari Himalaya juga ada. Ya, kita membutuhkan mineralnya. Ya. Dan kemudian ada datu di sana. Ada emas, perak, tembaga, besi, permata, bahkan timah juga ada di sana. Lalu beberapa jenis kayu utama. Ada gaharu, cendana, stigi, dewandaru, ya, dan juga yang ada di pura, kayu Ganesha itu, ya, sering disebut kayu Ganesha, ya, itu juga ada. Kemudian bahan-bahan ini kita jadikan satu, masukkan ke dalam air. Nah, kemudian supaya bahan-bahan ini menyatu elemen-elemennya, mineral-mineralnya, menjadi satu elemen yang punya daya, ya, punya kekuatan di sana, kita menambahkan air dari 5 jenis kelapa atau cengkir kelapa bulan, kelapa udang, kelapa gading, kelapa yang kulitnya hijau, dan kelapa sudamale yang kalau dipotong merah di dalamnya, ungu di dalamnya. Nah, inilah sebetulnya 5 kelapa ini yang menyatukan bahan-bahan tadi sehingga menjadi sesuatu. Tapi ini masih belum aktif dia, perlu diaktifkan lagi dengan menggunakan panas dari bara dupa. Nah, itu yang dilakukan oleh ibu-ibu di Jakarta Utara. Kemudian oleh Ibu Tiwi dari Pertiwi Abilasa Konseling yang menjadi pemandu dalam melukat ibu-ibu itu sejumlah lebih dari 50 orang waktu itu. Dan ini kemudian hasilnya menginspirasi saya untuk membuat sebuah judul tayangan, yaitu melukat ternyata mampu membuka tabir keresahan jiwa orang yang dilukat. Artinya apa? Ya mungkin saja orang yang bersangkutan tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjil dalam jiwanya, sesuatu yang membuat jiwa itu resah. Tetapi dia tidak tahu apa sih masalahnya, lalu bagaimana solusinya. Nah, kalau yang memandu prosesi melukat ini mumpuni, maka ketika pelukatan dilakukan dengan cara yang tepat, jiwa dari orang yang bersangkutan akan berbicara apa permasalahannya yang membuat sang jiwa menjadi resah. Dan di sanalah kita kemudian mendapatkan juga solusinya apa yang harus dilakukan. Nah, jadi melukat, sahabat renungan Dharma yang saya hormati, tidak hanya sekedar memberikan kedamaian, ketenangan, menghilangkan stres, tidak, lebih daripada itu semua. Jadi, melukat merupakan sebuah prosesi yang penting bagi kita semua. Ya, jangan orang Bali saja, orang lain pun bisa melukat. Namun permasalahannya adalah kalau di Bali memang ratusan, bahkan ribuan alam-alam yang sudah menyediakan secara alami tanpa pemandu pun kita bisa melakukan sendiri proses pengelukatan itu. Masalahnya di luar Bali bagaimana? Nah, saya sejak tahun 1987 mencoba dan sudah berkeliling Bali, Jawa sampai ke Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya di luar Bali juga banyak tempat-tempat yang menjanjikan, bahkan bersifat alami. Artinya ada pemandu bagus, tidak ada pemandu pun juga tidak ada masalah. Misalnya di Jawa Timur, ada sebuah tempat yang sangat bersejarah, ya, terkait di sana konon tempat pertapaannya Prabu Erlangga yang sudah menjadi seorang resi dengan gelar Resi Jatayu. Dan di sana pula ditemukan tinggalan dari Empu Baradah, guru Sang Prabu Erlangga ini. Tempat itu ada di Mojokerto, di Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Ini dikenal dengan permandian Jolotundo, luar biasa. Ya, saya orang pertama yang mendapat kesempatan menyampaikan Dharma Wacana di sana dulu.
berapa tahun lalu, entah tahun 2007 atau 2006 saya lupa. Ya. Dan memang air yang muncul di sana termasuk air berkelas dunia. Kalau saya tidak salah itu air yang nomor 3 keluar biasaannya di dunia ini. Di sana ada 2 tempat pemandian, 2 tempat pengelukatan. Yang satu untuk pria, yang satu untuk wanita. Dan tempat ini pada hari-hari tertentu penuh seperti di sebuah mall saja orang datang ke sana. Luar biasa tempat ini. Ya. Kemudian itu di Jawa Timur ya. Kemudian di Jawa Tengah, oh ya Jawa Timur juga masih ada di Banyuwangi, di kawasan Alas Purwo, ya juga di sebuah tempat yang namanya Antaboga, luar biasa. Ada berderet pancuran-pancuran di sana, sangat luar biasa. Secara alami kita bisa melukat di sana. Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau kita pergi ke Dieng, di sana ada sebuah tempat yang namanya Bima Lukar. Luar biasa, alam untuk melukat. Kemudian di Jawa Tengah masih ini, ya di kawasan Lawu ada yang namanya Sendang Cempoko Mulyo. Itu ada di Dukuh Demping, Desa Anggras Manis, Kecamatan Jenawi. Belum di bawah atau di pinggang Gunung Lawu itu ada sebuah tempur pertemuan beberapa sumber air di daerah Banaran kalau saya tidak salah. Juga sangat bagus. Nah, itu Jawa Tengah. Lalu Jawa Barat di mana? Yang sudah saya jalani dulu di muara Sungai Sangyang. Sungai Sangyang itu ada di Pelabuhan Ratu, di belakang Hotel Samudra Beach. Saya jauh. Jadi sebetulnya tempat melukat banyak. Ya, ini sudah paten tempat-tempat ini. Secara alami dia melakukan proses pengelukatan itu, tidak perlu dipandu. Kalau toh ada yang memandu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian di Bali sebetulnya setelah saya telusuri sekian ratus ya lewat publikasi, lewat YouTube dan lain sebagainya, itu ada 2 tempat yang sangat amat luar biasa. Bukan 2, 3 malah. Namun sering diabaikan, hanya orang-orang tertentu paham bahwa 3 tempat ini merupakan tempat melukat yang alami dan luar biasa. Yang pertama ada di Bali Utara. Di pantai Purwasidi Ponjok Batu. Di sana ada pertemuan antara air tawar dengan air laut. Ini sebetulnya yang disebut dengan Tirta Nadi. Ya, di sana ada Saraswatinya, ada Brahmanya di sana. Ya, ini luar biasa. Saya pernah ke sana ditemani oleh seorang ibu. Mungkin ibu ini menggunakan atau membawa sesuatu di tubuhnya, entah itu susuk, entah apa. Ketika ibu ini menginjak air itu, langsung dia berteriak. Kenapa? Tirta Nadi ini melebur semua jenis magic, apapun itu, dan semua unsur-unsur negatif yang ada dalam tubuh, dia akan lebur oleh Tirta Nadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di Bali Utara, kita sering mendengar kolam renang pemandian air sanih. Sebetulnya di sana ada tempat untuk melukat. Air sanih itu aslinya adalah air sunia. Bayangkan, ini luar biasa, tapi jarang diketahui orang. Bali Utara. Di Bali Tengah ada lagi yang lebih luar biasa. Itu di Desa Bunutin Kintamani. Dari namanya kita sudah bisa tahu, Bunutin. Bu itu ibu, Nutin itu mengikuti. Jadi Bunutin itu ada yang mengikuti seorang ibu. Siapa ibu itu? Nah, ibu itu adalah Dewi Gangga. Yang mengikuti siapa? Nah, anak-anaknya. Siapa? Ada Saraswati, Yamuna, Godawari, Kuweri. Jadi di ujung desa Bunutin ini ada sebuah pura yang bangunannya berbentuk candi. Dan di sana ada arca Ganesha dengan lengan 18. Bayangkan, tinggi besar. Senjatanya 18, kanan 9, kiri 9.
itu temuan yang tergali di kawasan itu. Dan ini puranya namanya Pingit Melambe. Lalu di sana ada pengelukatan dengan 5 pancuran, Gangga dengan anak-anaknya tadi itu. Tapi yang lebih paten sebetulnya bukan pancuran ini, tapi di atas pancuran itu ada satu sumber air. Di sanalah sumber air itu sesungguhnya merupakan sumber air dari Siwa sendiri. Nah, ini bunutin, nama puranya Pingit Melambe. Sebetulnya itu bukan Pingit Melambe aslinya, namanya Pingit Metambe, karena dulu sebetulnya digunakan untuk pengobatan. Padahal tirta di situ itu merupakan tirta untuk multifungsi. Ya wangsuh pada, ya tirta pengentas, ya penembak, semua jadi satu di situ. Ini hebat. Memang 2 tempat tadi, Ponjok Batu dan Pingit Melambe ini jarang dipublikasikan. Tapi memang betul-betul sangat luar biasa sakralnya. Ya, nah, para sahabat Renungan Dharma yang saya muliakan, kalau kebetulan Anda ke Bali, kunjungi 2 tempat ini. Anda akan tahu seperti apa secara spiritual apa yang ada di 2 tempat ini. Nah, kembali kepada melukat. Idealnya memang melukat itu dibutuhkan oleh semua orang. Jangan kemudian berpikir ini agama apa bukan, nggak ada. Sekian banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali dan melakukan pengelukatan di Tirta Empul. Tidak ada yang komplain bahwa setelah melukat kemudian dia meninggalkan agamanya. Tidak ada. Kenapa harus dikhawatirkan? Ini alam, inilah alam Nusantara. Di setiap wilayah di Nusantara ada tempat-tempat sakral yang disakralkan, dan di sana ada sumber air yang dimanfaatkan untuk melukat. Nah, ini penting informasinya untuk semua orang. Pertama, yang sering datang ke Bali, jangan menghilangkan kesempatan untuk melaksanakan pengelukatan. Terserah di mana tempatnya, ya terserah. Tapi banyak di Bali itu tempat-tempat yang memang secara alami sudah memfungsikan dirinya untuk melukat. Oleh karena itu, para renungan sahabat Dharma, Bali tetap akan menjadi tujuan tidak hanya sekedar wisata biasa, tetapi dia merupakan tujuan wisata spiritual. Dan setiap orang yang meninggalkan Bali setelah menikmati apa yang ada di Bali, termasuk melukat, akan merasakan adanya perubahan dalam jiwanya, perubahan dalam badan halusnya. Inilah yang akan mengikat orang-orang itu tidak akan pernah bisa melupakan alam Bali. Apalagi zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang stres, banyak sekali orang yang membutuhkan sentuhan secara kejiwaan melalui pola-pola yang sudah disediakan oleh alam. Nah, para sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, ini sekedar tambahan bahwa melukat mampu membuka tabir keresahan jiwa yang selama ini terpendam ataupun tersembunyikan dan berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, dan juga berpengaruh terhadap kemakmuran serta kesejahteraan hidup di dalam keluarga. Demikian para sahabat Renungan Dharma yang saya hormati. Sekedar sedikit tambahan untuk melukat, karena begitu semaraknya melukat sekarang yang dilakukan oleh para pendatang di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om.